Nah ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor yang sedang bertelur. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sebelah situ ada banyak juga, yang sebelah sini ada banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budidaya maggot semua, apa kabarnya hari ini? Inilah aktivitas lalat-lalat ketika menjelang siang ya, atau matahari sudah muncul. Mereka sangat aktif sekali. Dan kita lihat di sana teman-teman ya, ini adalah waktu yang baik untuk lalat-lalat ini bertelur. Nah sebaiknya perawatan kandang ini teman-teman ya, penyemprotan ini dilakukan ketika lalat-lalat ini sedang tidak banyak bertelur. Ketika lalat-lalat ini bertelur sedang banyak-banyaknya ya, sebaiknya sedikit dihindari karena mereka akan sangat terganggu dengan kondisi air di sekitarnya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam kandang lalat BASF ya. Teman-teman bisa lihat saat aktif-aktifnya ini jam 10 ya. Jam 10 ini biasanya mereka rawan-rawannya bertelur teman-teman. Nah ketika sedang bertelur seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya teman-teman tidak sedikit mengurangi aktivitas penyemprotan ya, karena lalat BASF yang sedang bertelur itu mereka akan terganggu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini lalat saya sedang pada bertelur, dan di sebelahnya lagi dan di sebelahnya lagi. Nah buat teman-teman yang baru nemu channel ini, tolong dibantu subscribe, like, kemudian nyalakan tanda lonceng. Jika teman-teman punya unek-unek yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar teman-teman, pasti saya akan menjawabnya jika ada kesempatan. Oke teman-teman. Nah teman-teman, di vlog kali ini saya akan memberikan tips seputar bagaimana lalat BASF cepat bertelur. Intinya ketika mereka hari kemarin melakukan mating, hari ini mereka dipastikan bertelur ya, kalau tidak mati. Dan salah satu ciri-ciri lalat yang akan bertelur seperti itu, teman-teman bisa lihat ya, bagian ekornya itu bisa dipastikan betina, karena bagian ekornya sudah lancip seperti itu. Mereka mendekati media-media yang beraroma tajam teman-teman ya. Yang pertama teman-teman ya, siapkan media pancingan seperti halnya buah-buahan yang busuk. Buah-buahan busuk diantaranya teman-teman bisa gunakan, saya menggunakan di sini yaitu nanas busuk ya. Nanas busuk itu aromanya lebih tajam daripada buah lain ya, seperti pisang atau pepaya. Itu mereka akan tertarik seperti ini ya, efektif. Jadi kalau tidak diberikan pancingan seperti buah busuk seperti ini teman-teman, itu akan percuma. Mereka kebingungan mencari tempat bertelur dan akhirnya telurnya diletakkan bukan pada tempatnya dan sembarangan ya. Pembuatan attractant teman-teman ya. Attractant adalah tempat bertelur yang seperti ini dari kayu-kayu ini teman-teman. Untuk pembuatan attractant silahkan teman-teman tonton video saya yang lainnya. Nah itu sedang banyak-banyaknya bertelur ya. Untuk itu tips saya, ketika mereka masanya sedang banyak-banyaknya bertelur, sebaiknya tidak dilakukan penyemprotan teman-teman ya, karena mereka akan bertelur sedikit dan pergi, kemudian mereka malah mati. Akhirnya jadi sia-sia kita menunggu hasil telurnya, karena budidaya lalat BASF ini yang ditunggu-tunggu itu telurnya teman-teman, untuk dikembangbiakkan lagi. Dan proses mendapatkan telur tuh banyak teman-teman yang mengalami kesulitan ya. Nah, ada yang mati sebelum bertelur, ada yang seolah-olah tidak mau bertelur katanya ya. Padahal lalat BASF itu ketika mating hari ini, besok dipastikan mereka akan bertelur. Kalau hari ini yang mating banyak ya, yang bertelur besok banyak teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasa lalat BASF-nya telurnya berkurang ketika mendung. Itu bener enggak kira-kira? Nah teman-teman bisa tonton video saya yang lainnya atau klik link di atas ini. Kalau misalnya video tersebut belum diupload, mungkin teman-teman nanti bisa temukan di channel saya ya. Silahkan dicari. Nah sebenarnya teman-teman ya, pembuatan media pancingan untuk bertelur lalat BASF ini, kalau teman-teman memang sulit sekali menemukan buah-buahan tersebut ya, seperti halnya buah pisang, teman-teman juga bisa. Kalau bisa yang mendekati aroma busuk ya, jangan buah-buah yang masih segar, itu aromanya kurang menarik perhatian mereka teman-teman. Nah kalau teman-teman penasaran, bang kok lalatnya udah kelihatan banyak,
rahasia lalat banyak itu seperti apa? Nah, rahasianya lalat banyak itu seperti apa? Silahkan tonton video saya yang lainnya teman-teman. Ini linknya ada di atas berikut ini ya. Kalau untuk media pemancingan teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman tidak menemukan buah kohe, apa bisa bang? Nah, kohe itu setahu saya ya, itu sangat manjur. Tapi saya sangat menyarankan untuk memberikan kohe yang jika unggasnya tersebut, kohe unggas yang saya maksud di sini ya, kohe unggas yang ketika makan mereka itu menggunakan konsentrat ya, menggunakan konsentrat itu akan sangat efektif. Konsentrat kemudian apalagi dicampur buah-buahan itu sangat efektif teman-teman ya. Pakai kohe, saya pernah menggunakan kohe burung puyuh, itu sangat efektif. Lalat-lalat ini berdatangan, tapi ketika kita melakukan pemancingan di luar kandang seperti ini, mungkin lalat hijau akan banyak yang datang ya. Tapi setahu saya lalat hijau itu ketika ada lalat BSF, mereka tidak berani mendekat. Nah, ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor yang sedang bertelur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sebelah situ ada banyak juga, yang sebelah sini ada banyak. Itulah teman-teman ya, ketika mereka sedang aktif bertelur seperti ini, sedang banyak-banyaknya, karena nanti ada masanya mereka tidak begitu banyak yang bertelur. Ketika menjelang tengah hari ke arah sore mereka sedikit berkurang ya, bahkan kita jarang-jarang melihat mereka bertelur. Jadi rawan-rawannya bertelur itu ya ketika setengah 10-an lah, setengah 10 itu banyak sekali yang mulai bertelur teman-teman. Nah teman-teman, tolong dibantu subscribe ya, biar saya semakin bersemangat membagikan konten-konten tips dan trik tentang tata cara budidaya lalat BSF serta maggot BSF untuk teman-teman semua. Karena lalat BSF ini teman-teman tahu ya, ini keuntungannya sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu membantu mengurangi sampah organik yang ada di sekitar kita. Jadi mereka membantu kebersihan ya secara tidak langsung, dimana sampah-sampah itu nanti akan dimakan oleh mereka. Lalat BSF ini bisa mendatangkan income teman-teman ya. Bahkan saya pernah melihat beritanya seorang polisi yang memiliki omset 15 juta hanya dikarenakan budidaya lalat BSF ini teman-teman. Bukan hasil korupsi tentunya ya. Nah, untuk sekedar info teman-teman ya, lalat BSF yang berukuran kecil itu yang pernah saya baca, ini saya ulangi lagi ya, barangkali ada teman-teman yang baru nemu channel ini dari video ini, bahwasanya lalat yang kecil ini bertelur, menghasilkan telur sekitar 500 ya, 500 rata-rata, 500 hingga 1000 katakanlah demikian. Kalau yang besar, berukuran besar itu memiliki telur dengan jumlahnya 1000 sampai 1500 butir teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan soal buah lain apa saja yang bisa untuk mancing lalat-lalat ini bertelur, teman-teman bisa gunakan buah nangka, buah cempedak ya, seperti tadi buah nanas, buah pisang. Yang penting mereka mendekati aroma busuk ya, itu akan lebih efektif daripada yang baru matang teman-teman ya. Nah teman-teman, kenapa lalat-lalat ini harus pakai pancingan ya, karena mereka akan menganggap di sekitar area yang berbau tajam ini disitulah banyak makanan, sehingga menurut mereka disitulah tempat yang tepat untuk menetaskan telur-telur yang kemudian akan menjadi baby maggot. Nah ketika baby maggot ini menetas, turun ke media pancingan tadi, mereka dipastikan akan langsung mendapatkan makanan ya. Itulah takdir lalat BSF seperti itu. Jadi walaupun hanya sekedar lalat, mereka juga punya insting yang luar biasa teman-teman ya. Nah kalau teman-teman juga pengen media pancingan yang paling ampuh, itu ada ya satu menurut saya yang paling ampuh, karena saya sering uji coba. Di sini ada dua bukan satu. Yang pertama solid. Kalau teman-teman tinggalnya di area perkebunan kelapa sawit ya, mungkin mudah sekali mendapatkan solid dekat-dekat pabrik kelapa sawit seperti itu. Solid itu aromanya tajam, sehingga teman-teman nanti bisa temukan dalam solid itu banyak sekali maggot-maggot BSF biasanya di situ. Solid itu sangat luar biasa teman-teman untuk mengundang lalat BSF. Yang kedua, teman-teman bisa temukan di channel saya ini atau klik link di atas ini untuk memancing lalat BSF. Untuk itu teman-teman, kalau teman-teman butuh info-info seputar lalat BSF, jangan ragu subscribe channel ini, kemudian like, nyalakan tanda lonceng, serta share video saya ini teman-teman. Selain itu teman-teman ya, pentingnya memberikan ranting-ranting di dalam ini, seperti halnya pelepah pisang ini ya, ini banyak sekali.
Ini walaupun kondisi kandang ini hangat ya, mereka akan berlindung di sini. Kalau malam hari apalagi ya. Kalau malam hari kita melihat di sekitar jaring-jaring ini sangat sedikit sekali karena mereka pada hinggap di sini. Ini penting sekali ya. Sebenarnya tidak harus pelepah pisang, teman-teman juga bisa gunakan pohon-pohonan yang hidup. Yang penting tidak mengundang lalat BASF untuk bertelur di pohon-pohon tersebut. Tapi kalau di pelepah pisang ini jarang sekali ya. Saya bahkan belum pernah menemukan lalat yang bertelur di pelepah pisang seperti ini, teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan tumbuh-tumbuhan yang merambat ditanam di dalam sini ya. Itu juga sangat bagus ya. Karena sekali lagi inspirasi saya adalah dari orang luar negeri ya. Sekali lagi ini kedepannya saya akan menggunakan kain yang lebar sejenis jari atau sarung, teman-teman, yang tidak akan kehabisan stok air di situ. Sistemnya akan saya buat seperti halnya sumbu kompor ya. Jadi di situ mereka bisa hinggap dan langsung minum. Karena pada dasarnya lalat ini tidak memiliki mulut, teman-teman. Mereka hanya punya alat penghisap. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sangat antusiasnya lalat-lalat ini bergantian yang bertelur. Ini menggunakan media nanas ya, nanas yang busuk. Ini salah satunya udah ada sekitar 1 minggu. 1 minggu, bahkan di dalam ini banyak juga ini maggot-maggotnya yang sudah besar. Tapi saya akan biarkan biar mereka tumbuh besar jadi prepupa, biar keluar dari situ, biar jatuh di kandang ini dan jadi lalat di sini ya. Nggak masalah karena ada yang saya budidaya di dalam. Nah, itulah tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan seputar tips agar lalat BASF cepat bertelur. Jangan lupa subscribe sekali lagi dan nyalakan tanda lonceng. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.